Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita bersyukur pada hari yang keempat di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan juga semangat kita untuk tholabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salat salam semoga tercurah, terlimpah pada junjungan kita, suri toladan hidup kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk mentaati dan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kajian kita mengenai hadis-hadis qudsi tentang puasa. Ada sebuah kitab yaitu kumpulan hadis qudsi, Al-Ahadis Al-Qudsiyah, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita mengetahui bahwa kedua ulama ini, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah ulama besar. Imam Nawawi pernah menyusun kitab syarah atau kitab penjelasan mengenai kitab Jami'us Shahih karangan Imam Muslim. Dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Fathul Bari yang merupakan syarah atau keterangan kitab Sahih Bukhari. Jadi keduanya, baik Imam Nawawi maupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memang ulama yang terkenal. Beberapa kitab karangan Imam Nawawi, misalnya kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawi, juga kitab Al-Azkar. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya yang cukup terkenal antara lain adalah Bulughul Maram. Baiklah saudara-saudaraku, kali ini kita akan menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan puasa yang disebut atau termaktub di dalam kitab kumpulan hadis qudsi. Tidak saya baca hadisnya secara lengkap karena banyak sekali, ya, ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya. Namun ada hal-hal yang mungkin kita sering mendengar dalam penjelasan atau dalam pengajian terkait dengan hadis qudsi di dalam hal ini, yaitu tentang puasa. Antara lain adalah mengenai as-saumu junnatun. As-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai, maksudnya adalah tameng, penghalang dari perbuatan maksiat. Karena dengan puasa, insya Allah bisa meredam dan melemahkan syahwat. Tidak makan, tidak minum. Ini bagian dari upaya agar syahwat kita bisa terhalang atau bisa dikendalikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis ini, as-saumu junnah. Dalam keterangan yang lain, disebutkan as-saumu junnatu minan nar. Itu bahwa puasa itu perisai dari neraka. Malam yahrik habil ghibah, selama orang yang berpuasa itu tidak merusak atau merobeknya dengan menggunjing atau berghibah. Jadi puasa itu merupakan tameng atau perisai dari kita berbuat hal-hal yang tercela, antara lain berupa ucapan. Maka orang yang berpuasa, ya, hendaklah dia tidak mengucapkan kata-kata yang rofas, kata-kata yang jorok, yang kotor, atau tidak berbuat yang bodoh, yaitu merugikan dirinya sendiri. Kemudian mengenai bau mulut orang yang berpuasa, ya, lebih harum dari minyak kasturi. Ya. Disebutkan lahulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak mis atau minyak kasturi. Disebutkan dalam keterangannya bahwa orang yang berpuasa itu nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mengeluarkan bau yang harum. Bahkan lebih harum daripada minyak yang paling harum, yaitu minyak misk atau minyak kasturi.
Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bau mulut itu adalah apa yang keluar dari mulut berupa ucapan-ucapan orang yang berpuasa itu adalah zikrullah, ya, merupakan ucapan-ucapan yang mengandung manfaat, mengingat Allah, baik berupa membaca Al-Qur'annya dan zikir-zikirnya dan sebagainya, itu lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi memahami makna la khulufu fami shaimi adyabu min indallah min rihil misk ini bisa dimaknai secara makna hakiki, yaitu bahwa benar-benar mengeluarkan bau yang harum di akhirat nanti orang-orang yang berpuasa, ya. Juga bisa dimaknai secara majazi atau kiasan, yaitu bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang mampu menjaga atau mengendalikan lisannya sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, bahkan lisannya, dua bibirnya bergerak-gerak menyebut nama Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Demikianlah sedikit keterangan mengenai hadis qudsi tentang berpuasa yang disebutkan dalam kitab kumpulan hadis-hadis qudsi beserta penjelasannya karangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap mendapatkan kesehatan dan juga terjauh daripada penyakit-penyakit. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.